ganking powernya jadi lebih pasti. Matching mania. Matching mania mantap dari seorang Son. Lagi-lagi menimbulkan satu buah hasil yang sangat maksimal, tapi lihat dibalaskan. Dan lihat pinter banget, dia butuh damage turret. Dia nggak punya damage sama Villa Luna. Dan dia dorong. Dia tahu dia gak ada damage. Gak ada damage-nya, jadi dia tunggu di sana adalah Abim Strike berhasil mendapatkan satu, ternyata Downing Like lah yang menutup eksekusi pada Turtle yang pertama terhadap seorang Villa Luna. Dan satu hal yang harus diperhatikan kali ini adalah kalau para pemain dari tim Philippines, mereka udah mulai concern dan mereka respect dengan adanya satu buah Iron Hook yang sangat-sangat maksimal. Dan dari tadi on point, itu masalah utamanya. Ketika harus mau tidak mau ya, digunakan dari efek Purify, jadi ketika nanti ada big fight, otomatis Chico akan sangat mudah sekali untuk melakukan Fataling. Dan itu on point bisa jadi. Oke. Benar-benar jadi kayak ada elaborasinya, Shorn-nya bakal memaksa teman-teman dari timnas Filipina untuk men-trigger dari segi Purify-nya. Oke, bakal dibalaskan keadaan dan Rosario di depan sana bakal coba ditutup begitu saja. Xavier, untuk posisi kali ini mungkin nampaknya para pemain dari tim Philippines mereka di early game tidak terlalu kalah dari segi point kill. Masih bisa terkejar nampaknya, masih bisa dapetin satu untuk satu dan masih bisa kita anggap ini ya, dapetin purple buff. Ya, purple buff-nya masih bisa diamankan dan bahkan kalau bisa dibilang tadi mungkin tidak terduga-duga ya bahwa Villa Luna melakukan backstep dengan sangat amat instan, terlebih untuk Moon, sosok mid laner yang sangat amat membutuhkan posisi, dan itu backstep yang bisa dibilang tidak terdengar dari mana arahnya. Iya, dan itu justru cukup menakutkan ya. Betul. Karena tidak terdeteksi sama sekali, tidak diduga-duga, tapi ini sebenarnya sama seperti di game pertama di mana Malaysia mereka sudah sangat amat mendominasi di awalnya. Tapi kali ini di game kedua mulai ada balasan yang terjadi, tapi kali ini perfect match bakal langsung mengincar ke arah seorang Villa Luna dan bahkan fatalnya connect kali, tapi tidak ada follow up yang cukup cepat dari pemain-pemain dari tim Malaysia. Oh, Purify Gaming kali ini berhasil menyelamatkan Villa Luna. Dan bahkan permainan atas tim Malaysia, mereka dibekuk. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dibekuk dan satu hal Profesor KB. Itu Purify triggernya bagus banget. Iya, Purify-nya sampai diangkat dulu. Benar. Ya kan, gak mau terburu-buru sampai dipencet. terbang. Baru dipencet tapi Villa Luna harus ditumbangkan dengan damage yang cukup besar. Sedangkan Gonzales udah memberikan sedikit surprise attack. Tembakan peringatan. Tembakan peringatan seperti biasa, tapi kali ini mereka tetap bisa membawa satu korban jiwa di arah bottom lane. Bung Batistuta dari top lane, Soto kali ini bakal coba dibalaskan kembali. Chico masih depan sana dan Purify Gaming pun tidak mau dimainkan untuk Chico karena dia tahu ini bakal wasting banget buat dia. Dan itulah dia tadi jawaban dari Soto, di mana dia tahu lawannya adalah contender kuat dari sosok Esmeralda. Yap. Mau nggak mau dia bikin langsung ke arah Dominance Ice, dan itu yang lebih dibutuhkan untuk Esmeralda ketika dia tahu dia bakal kalah laning phase lawan sosok Dairoth. Jadi ketika kamu Esmeralda dan kamu ketemu sama Dairoth, usahakan bikin Dominance Ice terlebih dahulu, tapi di mid lane sepertinya ada penculikan yang terjadi. Oke, culikan yang cukup mahal untuk kali ini nampaknya. Karena Son adalah orang yang menjadi most wanted untuk tim Philippines. Sosok penting juga. Sosok penting juga, tapi lihat di arah bottom lane. Jadi Gonzales lah yang memiliki kemenangan dalam laning phase-nya. Tapi bukan hanya itu aja. Dua posisi yang sudah diisi oleh Villa Luna dan juga oleh seorang Rosario. Trapnya liatin. Yes, trapnya juga udah siap standby untuk melakukan invasi dari bottom lane. Formation masih mau lebih, tapi Abim Strike-nya masih bisa ditandang Stardust Dance dari Soto. Bung Moriska. Iya, sementara kali ini di area bawah Sorn-nya bakal coba dikejar lagi dan lagi, tapi ternyata ada Mystic Field menjegal dua pemain begitu saja, dan bahkan dari Del Rosario harus ter-outplay ketika mau menculik ke arah seorang Sorn, malah dibalikin keadaannya oleh seorang Moon. Gila, trigger disiplinnya dia nggak langsung pakai Purify. Dia tahan karena dia di sisi kirinya masih ada Chico yang sudah bisa dipastikan untuk bisa menumbangkan dia dengan cukup cepat. Ya, udah lumayan dia hangat ya nampaknya tim fight kali ini untuk kedua belah tim ya Bung Batistuta ya. Baru hangat karena kita tahu ya, Baru Iman juga hangat ya, Bang. bisa dibilang di menit yang ke-6 mungkin rata-rata udah memiliki 100 stack. Tapi kan belum untuk 200 stacknya, karena kita tahu semakin banyak stack yang dimiliki sama Cecilian, otomatis nanti di late game bakal lebih mematikan dengan mana pool yang lebih banyak dan bisa menimbulkan damage dari Lightning Truncheon. Oke. Tapi di depan sana kembali lagi permainan Philippines. Seperti biasa melakukan take over, Retribution diamankan di sisi lain. Turtle udah di tangan Philippines untuk kedua kalinya. Turtle terakhir kali ini membuat tim Philippines berhasil mengungguli tidak terlalu banyak, 1000 lebih saja.
Dan Formace tergigit begitu saja dan harusnya di arah bottom lane ini diamanin sama tim Filipina sih kalau dari segi turretnya. Iya, karena sudah ada Popol Kupa dan juga Patrick bersama dengan kawanan-kawanan minion yang nge-push ke area turret di area bawah dan pertukaran sepertinya untuk di turret atasnya. Dan ini akan menjadi pertukaran yang cukup adil untuk kedua tim sementara. Kalau kita ngelihat dengan adanya, turret yang mid yang pecah juga. Ini prioritas cukup cepat sebenarnya diamankan oleh tim Filipina. Karena mereka tahu mereka bakal kehilangan turret di atasnya tanpa ada turret lagi. Mengingat juga dengan, kita tahu semakin lama game berjalan ya. Ini otomatis formasi 4-1 bisa sih dimainkan sama teman-teman dari Philippines. Mengingat ada Esmeralda. Dan kita tahu rotasinya untuk clear wave itu lumayan cepat. Tidak boleh salah injak ya. Iya. Tidak boleh salah injak ya bro. Karena takutnya salah injek tiba-tiba Shore-nya melakukan rotasi. Iya rotasi. Dia udah punya dominance setengah ice juga. doang rotasinya. Nah otomatis nanti bakal bisa terjadi pick off juga. Formasinya bisa diubah jadi 3-2. Ciku tidak mau terlalu Di terburu-buru. retribution dong. Lihat kupanya di retribution, di saatnya Villa Luna untuk berdoa memanggil kembali kupanya. Tapi di belakang sana lihat satu tamparan keras terhadap tim Malaysia. Membuat Formace harus mundur. Son terbuka posisinya. Son terlihat dengan cukup jelas. Tapi lihat Son kali ini bakal coba digigit oleh Python Kupa. Satu buah petty pack, dua kali petty pack, dan one last hit. Hilang di telan bumi. Tamparan keras dan bahkan Villa Luna masih mau lebih. Python Kupa. Dan bahkan sempat untuk memanggil kupanya kembali. Momo yang sempat terhentikan pergerakannya. Ini yang mungkin menyebalkan ya. Ya? Bukan, itu kan itu. Kupa. Itu bukan. Moi. Moi. Nah, tapi kali ini lihat dengan adanya 4 turret di tangan tim Filipina. Ini yang tadi KB udah bilang. Iya. Semakin cepat tentunya pergerakan dari Filipina mereka bisa kuasai. Mungkin bisa dibilang hampir setengah dari map Lane of Dawn. Iya, objektif play-nya. Jadi otomatis landing manajemennya juga lebih rapi. Dan lihat barusan saja. Lihat. Imam yang mengambil sepertinya hampir saja mendapatkan purple buff dari Ciku. Namun untuk saat ini sepertinya masih bisa diamankan juga oleh Ciku. Dan Del Rosario akan memberikan purple buff-nya begitu saja hanya untuk Imam. Karena Imam juga sudah memiliki Ice Queen One. Jadi power spike tambahannya dia dengan Baitem Kupa akan sangat elaborate. Dan ini bisa menjadi sebuah combo yang nantinya bisa memegang kaki dari pasukan-pasukan atlet Malaysia. Ini mungkin ada pertanyaan untuk para viewers ya. Berapa stack dari seorang Imam? Cuma problemnya adalah di sini mungkin stack Imam tidak sebanyak yang kita kira. Mungkin 200-an kayaknya. Cuma satu hal. Musuhnya itu tidak memiliki defense yang Itemnya sekuat yang kita kira. Iya. Jadi agak ketimpangnya di situ. Oke. Iron Hook berhasil, Rosario langsung dihilangkan begitu saja. Dan bahkan di depan sana sakit ternyata banget. Rosario bukanlah menjadi sebuah halangan karena Rosario telah melepaskan salah satu title yang berat, the carry-nya turun kepada seorang Imam. Iya, ini tulang punggungnya pindah ya kayaknya. Tulang punggungnya pindah sementara waktu. Iya, kita tahu kan kalau meta tank jungler itu otomatis ya power spike utamanya itu ada di mid lane dan juga di gold lane. Tapi awas itu lightning truncheon-nya connect begitu saja dan hilang dari Moon di bagian mid lane. Karena kita berdua, Ina Ramadan dan Ina Batusita sangat tahu, sadar betul dengan ada, kita sering Lightning sekali truncheon. terkena petir-petir gak jelas itu. Betul. Petir-petir Yang maksimal damage-nya 1000 magical damage. Iya, terima kasih banyak ya. Oke, tapi depan sana Ciku mengeluarkan satu bar retribution-nya. Imam menahan stack yang dia miliki. Nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat di depan sana Gonzales tertangkap Iron Hook. Dan bahkan kali ini para pemain tim Philippines. Mereka bakal coba untuk mundur lagi ke arah belakang. Mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang sangat lahap. Wow, dan bahkan Lordnya masih bisa di-clear di area atas. Namun harus kehilangan inhibitor di area atas dan bahkan mungkin bisa aja disusul inhibitor di area mid. Namun sekali ini lihat Cikunya bakal langsung menggigit. Digigit kali ini Baitem Kupa yang connect dan bahkan Ciku sebelum dia meloncatkan satu pemain, dia tumbang terlebih dahulu. Tapi kali ini lihat Imamnya bakal coba dikejar. Formace mencoba untuk menahan dia di depan. Tapi lihat bad fist, bad impact-nya. Connect ke arah seorang Formace. Tapi ternyata Downing Light. Bahkan tidak butuh Downing Light karena dari seorang Momonya yang bisa menumbangkan 2 pemain. Bahkan 3, Bung. Oji. Yes, tahu nggak? Di flicker sama karinya ke depan.
Bener-bener gak dikasih kesempatan. Karena dia tahu resource semua skillnya udah pada dipakai. Yes, Iya, bener iya. banget. Dia lihat ini kesempatan yang sangat-sangat mahal. Dia bisa numbangin Imam walaupun dia punya Purify Gaming. Tapi dia kan gak bisa flicker. Benar, ditambah dengan Imam yang juga sudah mengeluarkan dari Bad Fist. Yes, tidak ada. Otomatis nantinya tidak akan ada lagi pertikaian yang bisa dilanjutkan oleh Imam karena udah selesai dari durasinya. Dan Moon baru saja menerima damage yang lumayan banyak. Ini agak sedikit terlambat menggunakan retri satu buah Purify Gaming. Tapi lihat di instant point kill. Bukan retribution, maksudnya ke arah satu buah Purify-nya terlambat. Iya. Iya kan? Karena bisa dibilang ditahan terlebih dahulu untuk dari Fatalingnya. Karena kita tahu Fataling itu bisa loh untuk dihindari dengan Purify juga. Tapi juga bisa menghindari Purify Iya, di waktu benar, yang bersamaan. Dan bahkan di sisi lain kalau menurut aku pribadi tadi, sebelum dia ketarik, Purify-nya udah harus dipakai. Karena mungkin Purify-nya untuk Fataling ya. Tapi sebenarnya bukan Fatalingnya penentu kematian dari seorang Villa Luna tadi. Belakangnya Iron banyak, Hook-nya. ada Abyssal Strike-nya juga. Ini kayak terlalu banyak gak sih soft skill? Combo-kombonya ya? Iya. Kayak follow up-nya terlalu banyak sehingga nanti teman-teman dari atlet Filipina ini harus concern atau harus memperhatikan bagaimana setup yang dibuahkan juga dari atlet Malaysia. Karena balik lagi, bekukan dari Bloody Hand itu sangat mematikan dan bahkan tidak bisa digunakan Purify untuk menyelamatkan diri kita dari serangan sosok Sean. Dan ini adalah Franco yang dari tadi Iron Hook-nya selalu on point. Dan mungkin akan jadi hampir Serem target banget yang sih. selanjutnya maksudnya. Tapi kali ini Soto Falling Starmon yang udah mulai dibuka kali ini. Tapi Del Rosario bakal langsung Ciku. ngunci ke arah seorang Ciku. Dan langsung hilang begitu saja. Tapi ada pertukaran satu ketika Downing Knight Connect di sini. Momo langsung follow dengan cukup baik. Oh, masih mau lebih, terkena stun sedikit dari bahkan formasinya. Harus hilang terkena baik Kupa. Tapi Son pun harus hilang di tangan seorang Gonzales kali ini yang menjadi tulang punggung dari Filipina. Sakit tuh. Tapi kali ini Momo lihat. Hilang. Dia juga membuktikan meskipun Gonzales memiliki damage yang cukup, Momo pun melakukan hal yang sama, tapi ternyata Momo pun hilang ditampar dengan Bad Fist dan juga Bad Impact. Dipancing tadi, kalau kalian sadar dipancing. Imam tahu di kanannya ada satu buah kari. Tapi di sisi lain Moon berhasil menutup pergerakan. Di sisi sebelah kanan berhasil menutup satu pemain lagi dari tim Philippines. Tapi Prof, tadi Imam itu jalan ke depan. Itu bukan tanpa alasan Prof. Dia tahu di kanannya ada kari Prof. Betul, ditambah dengan Bad Fist yang masih dia miliki dan dia tahan lebih tepatnya ketika big fight pun terjadi. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga dari atlet Malaysia. Soul skill yang kita tahu untuk purple buff, apalagi Imam menggunakan purple buff, otomatis cooldown reduction-nya lebih cepat lagi. Oke. Kalau bisa kita lihat, Sakit sebenarnya banget sih. kalau ke arah Formes, karena Formes punya item yang capable, Imam ini masih belum punya stack yang cukup mumpuni sebenarnya. Bahkan belum ada winter kayaknya. Yes. Jadi belum cukup. Cuma tadi karena kenanya ke arah Momo, kenanya ke arah Moon yang mereka memprioritaskan cover dengan damage-nya. Jadi terasanya sakit banget. Tapi kalau kali ini sih ya udah bisa ditumbangin begitu saja Soto dengan cukup cepat. Easy peasy. Kenapa? Karena ya kari ketemu Esmeralda. What do you expect? Pasti konyol. Banyak sebanyak-banyaknya, tapi kali ini lihat 4 pemain tersisa mulai masuk. Ciku. Dan bahkan Ciku mendapatkan satu buah Lordnya. Tapi kali ini apakah akan dibalaskan dengan trade? Kali ini Cikunya harus hilang begitu saja. Tapi ternyata di sisi lain mau tidak mau tim Filipina mereka harus bergerak mundur. Mereka harus nahan pergerakan Lord di area bawah. Bung Ranger Mas. Yes, benar. Kali ini lihat Bung Ditungguin Moriska di depan sana. Iron Hook Purify is on point. Hampir. Imam, karena kalau Imam hilang mereka tidak bisa memiliki high ground defensif dan mereka memiliki kesempatan kalah. Chance yang tinggi banget kalau Imam ditumbyangkan. Tumbiangkan. Tapi ini ya dengan adanya 3 Purify di tangan tim Filipina ya. Deg-degan gak sih kalau Purify lu lagi cooldown. Tapi ternyata lihat Moon bakal coba dikejar begitu saja. Soto mau follow up dengan Aya Falling Starmon lagi-lagi. Oh, dijepit begitu saja Del Rosario. Tapi ternyata karinya kali ini mencoba untuk membalikkan keadaan. Del Rosario bakal coba dijemput. Ternyata tidak bisa kabur karena flicker yang digunakan oleh seorang Momo kali ini. Pertukaran sementara ini 1 untuk 1 Bung Ranger Mas. Oke, tapi lihat depan sana flicker telah digunakan. Tidak ada Bad terpakat. Satu buah Imam penghalang kemenangan dari Malaysia. Kali ini sudah diamankan dengan sangat pasti.
Son masih ada berada di garis depan sana Iron Hook menunggu lagi. satu buah Iron Hook dan ternyata tergigit begitu saja satu volley Starmon. Spray down tembakan peringatan, Formes masuk terlalu dalam. Tapi ternyata Formes masih punya immortality. Formes masih bisa bertahan. Iron Hook-nya tidak bisa mendapatkan siapapun dan satu turret mahal lagi dari tim Malaysia. Wah. Berhasil diamankan. Wow. Ya, ini kalau misalkan melihat dari konsep permainan tim Filipina, otomatis mereka akan saling bahu-membahu. Untuk bagaimana caranya satu target mungkin akan menjadi mahal. Tapi untuk dari timnas Malaysia, kita melihat bagaimana Shorn dengan pick off-nya yang sangat instan. Dan bahkan itu follow up damage-nya Momo loh, hati-hati. Jadi dealing damage-nya akan sangat amat mengerikan. Iya, ini oke dari pemain Filipina, mereka harus benar-benar Lihat tuh. peka sama pergerakan dari seorang Momo sendiri. Ciku mulai mencoba untuk follow dan bahkan kali ini langsung fatalnya connect dan bahkan ditarik lagi dengan satu buah Iron Hook. Tapi di sisi lain Momo sangat free dia dari belakang, tapi ternyata sniper dari seorang Gonzales connect ke arah seorang Momo, membuat Momo oke, aku gak bakal pikir panjang lagi untuk melakukan eksekusi sepertinya. Ya, Oke. Momo ke arah belakang kayaknya. Oke, bisa kita bilang ini serangan bertubi-tubi dari Malaysia ya. Tak ada henti-hentinya. Dan mereka benar-benar memaksakan. Dan ingat Malaysia kalau ingin mendapatkan poin kali ini, satu hal yang harus mereka jaga. Tempo team fight-nya. Ya, Gak temponya. boleh tergesa-gesa sama sekali. Karena tadi, kalau bisa kita bilang agak sedikit tergesa-gesa ketika Son mendapatkan satu orang Iron Hook. Tapi dia belum tentu bisa memaksimalkan dengan satu poin kill loh, Prof. Iya, karena balik lagi ya, kalau misalkan untuk mendapatkan Iron Hook ini cukup mahal dengan menukarkan Purify. Banyak banget Purify yang bisa dimainkan juga sama timnas Filipina. Tanggapannya- Anggapannya kalau misalkan dapetin satu pun harus di flicker. Iya. Dan Shorn harus flicker di target yang tepat, jangan sampai nanti dia cancel sama Del Rosario. Ini dari kedua tim harus sama-sama pas gak sih, Be? Jadi kayak penggunaan apa ya, bisa dibilang gitu. Itu dia. Skillnya harus benar-benar pas banget. Tapi kali ini lihat Soto yang bakal coba dicicil, bocor langsung darahnya, Buying mortality time. pecah. Tapi Buying ternyata time. itu hanya buying time Dan aja masih karena survive. Lordnya masih bisa diklaim oleh pemain dari Filipina dan masih bisa survive karena ada immortality bersama dengan shield yang diamankan oleh Soto. Dan bahkan Formes-nya nggak bisa mendapatkan target yang optimal. Karena kita tahu kan, job desk utama di late game dari Formes sebagai Dairot itu adalah menutup damage dealer dari timnas Filipina. Dan tidak ada yang ketutup di sana. Jason back ya, Be? Mau Oke. tidak mau, jadi Mau tidak akan mau. sulit. Ingat, di atas menit 18, ini Lord dewasa. Lord yang sudah pasti bikin kecewa. Bukan tanpa alasan, tapi dengan Cecilian lah yang berada di tangan mereka. Tapi Ciku kali Awas, ini udah mulai awas. terdeteksi. Satu buah Iron Hook tidak terlihat. Masih dengan cukup sabar. Masih coba untuk bertahan di arah tengah sana. Tapi ternyata tidak ada follow up karena mereka takut akan Iron Hook. Tapi ternyata Soto Winter. kali ini Winter masih coba untuk menang begitu saja satu buah Hurricane Dash tertarik tapi dibalaskan kembali spray dan dikeluarkan Momo shutdown. Dan di sisi lain Gonzales kali ini win of nature-nya gak bisa menyelamatkan apapun. Formes. Beam strike yang sangat tepat membuat mereka kembali berhasil mengalihkan keadaan dan bahkan Immortality tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari seorang Villa Luna. 1 versus 4. Bukan hal yang baik ketika mereka bisa terdorong di dua lane yang berbeda. Iron Hook save the day for Son kali ini. Wow, itu yang bisa dibilang ketika dengan adanya satu buah Iron Hook dan juga Fataling. Ini dari pemain Malaysia mereka pede banget semua inisiasi yang benar-benar Akai, bisa connect masuk. apakah ada Fin moment? Oke, kita lihat apakah ada Fin moment. Dari Del Rosario masih coba untuk bertahan. Lihat movement speednya dimainin. Menunggu moving speednya dimainin untuk bisa mendorong para pemain dari tim Philippines. Didorong begitu saja, Retribution telah dikeluarkan. Tapi ternyata lah seorang Fataling Soto is coming. Downing Leg dikeluarkan. Satu persatu hidup tapi nampaknya Satu Soto katapult. kali ini bersama dengan satu buah imam. Tapi dibalikan keadaannya. Satu hit tidak ada pilihan. Dua immortality sudah pecah dan Patty back again and again. Wow. Gak bisa melakukan endgame. Del Rosario berhasil membeli waktu. Filipina berhasil menemukan 2 player dari Malaysia. Apakah dibalikan keadaannya kali ini bisa menjadi bencana, Moriska? Ini satu katapult yang ternyata tidak bisa untuk menumbangkan base dari tim Filipina, Bung KB. Iya, bahkan sampai dengan Retribution, Hurricane dan semuanya dikeluarkan hanya untuk mempertahankan base mereka. Ditambah dengan tadi Momo yang terzoning out karena kehadiran dari Soto dan bahkan Imam yang hadir. Otomatis tidak akan bisa di all in begitu saja untuk ke arah base-nya. Setengah darah dari base dan ini mungkin akan dikembalikan keadaannya dengan 10 detik untuk Formes dan 11 detik Mereka mau untuk Lord sih Ciku. kayaknya. Kayaknya Iya, mereka iya. harus Lord deh. Harus Lord, mereka nggak bisa.
Kalau mereka maksa juga akan kasusnya seperti dari tim Malaysia. Mungkin tim Malaysia tadi adalah tidak adanya satu orang Momo. Beda kasusnya kali kalau ada Momo ya. At least mereka bisa numbangin atau barter dari point kill. Aku nggak tahu akan skemanya seperti apa. Kayak Sotoy bisa bocor juga sih kayaknya. Sotonya minimal juga bisa bocor. Soalnya tadi pas satu katapultnya tumbang, satu lagi masuk lagi Ji. Jadi mungkin masih bisa di end kalau misalnya memang ada Momo ya. Tapi kali ini lihat dengan adanya Lord lagi yang mulai muncul. Lord yang ketiga. Di menit ke-21 tentunya kali ini akan menjadi kontes dari kedua tim. Dan masing-masing dari kedua tim mereka udah kehilangan inhibitor turret. Hanya tersisa Dan untuk tim Philippine aja di area lihat atas. Aka yang ngusir minion kayak tadi tuh fin moment aku Fin ngeliat. moment ya. Selalu terngiang akan hal tersebut. Season 6 ya? Season 6. Dimana ketika Akainya selalu membubarkan minion yang ingin masuk. Dan bahkan itu detikannya tuh detik 41. Pas banget minion muncul. Nunggu dia nunggu. Momen. No. Dikalkulate lah ya bisa kita bilang ya. Apalagi sekarang kan Hurricane Dance-nya bisa ngedash. Waduh, ternyata kupanya harus tumbang terlebih dahulu. Bakal coba ditahannya oleh seorang Del Rosario. Dia nggak takut, dia masih punya Hurricane Dance dan dia berada di garis depan. Tapi di sisi lainnya, Villa Luna sudah memberikan informasi dari Formis. Tidak bisa ditangkap. Dan bahkan langsung ada Iron Hook dari seorang Son yang terlihat dengan cukup jelas di mana keberadaan dari seorang Son. Dan ini kayaknya masing-masing nunggu momentum aja sih. Tapi yang lebih penting adalah Malaysia. Gimana caranya mereka nyulik satu pemain dari tim Filipina. Dan kali ini lihat Soto yang udah ngebuka map terlebih dahulu. Oke Son udah mulai kelihatan kali ini. Dan bahkan dari Lordnya masih bisa diamankan oleh timnas dari Filipina kali ini. Dan membuat Malaysia mereka mau tidak mau harus bubar jalan. Harus melakukan defensive sekarang. Karena mereka nggak punya inhibitor turret lagi. Dan kemungkinan apakah dari Filipina mereka bisa melakukan straight push. Ya, ditambah dengan wave atas tadi berjalan. Jadi mau nggak mau mereka harus reset terlebih dahulu. Dan lagi laning management selalu menjadi satu poin penting dari timnas Filipina. Oke, kalah gold, kalah point kill. Seperti biasa gameplay Filipina sedang melakukan owning terhadap posisi kali ini. Lihat Hurricane Dance tadi keluarkan satu buah bad impact. Dan para pemain dari tim Filipina akan coba untuk memaksa kali ini. Mereka akan berbeda kasusnya. Villa Luna depan sana mau menjadi pilihan utama. Formes bakal coba tertutup. Son gak bisa melihat satu buah celah untuk menarik satu buah Iron Hook. Dan bahkan di sisi lain tertangkap Soto Purify Gaming Israel Gonzalez. Mundur ke arah belakang. Soto mau tidak mau mereka harus reset kembali. Pertahanan yang luar biasa dari tim Malaysia. A good defensive membuat Malaysia kali ini bahkan tidak bisa ditembus Samsung. Dan jangan lupa ya bahwa kedua timnas ini, Malaysia dan Filipina, itu emang identitasnya adalah melakukan defense dengan sangat amat luar biasa. Ingat nggak bagaimana dari M3 World Championship, Malaysia dan Filipina itu selalu berhasil untuk mempertahankan base-nya berkali-kali. Dan bahkan mengancam dengan comeback yang mengerikan. Makanya di momen seperti ini pun kayaknya mereka sangat amat berpegang teguh pada pertahanan base-nya yang sedemikian rupa mereka laksanakan agar mereka tidak bisa ditembus dari segi serangannya. Dan itu yang selalu terjadi. Bagaimana laning manajemennya, minionnya ditahan, momentumnya ditahan juga. Dan bahkan selalu mencari momen di waktu dan timing yang tepat. Sementara sekarang berbeda lagi nampaknya suara dari tim Filipina dan Malaysia. Mereka bermain ada tapi Hurricane Dance. Oh my god, Flicker telah dikeluarkan dan bahkan Muna akan menjadi pilihan utama. Iron Hawk dan bahkan di sini dan Rosario. Immortality-nya pecah. Fatality telah dikeluarkan. Gonzalez tembakan peringatan belum dikeluarkan dan ini dia. Jingle ter-take down. Iron Hawk dapetin Gonzalez tapi di sisi lain Formes menutup seorang Imam. Flicker digunakan. Imam masih ada satu mau beri gaming tapi terlambat. Tershutdown sudah semua kali ini. Dan bahkan Wind of Nature tidak bisa membuat seorang Momo. Wither Trajan dan bahkan one last hit. Momo still survive. No. You cannot going anywhere everybody. Dan bahkan looking for wipe out untuk tim Malaysia untuk kali ini. Dan Villa Luna masih mencoba untuk membackup kali ini. Tumbang wipe out untuk tim Filipina. Ketika Malaysia mereka udah dapetin momentum mereka. Tapi ternyata Filipina ada applause dari luar biasa dari atlet Formes Malaysia Formes. Dia sudah berusaha sedemikian rupa karena sudah menjalankan job desk